Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, baik di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, Qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya tunduk dan patuhlah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan maka dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa indaran finnar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam khutbah Id ini kami akan menyampaikan sebuah judul yang berhubungan dengan hari-hari emas kaum muslimin. Saudaraku seiman, pada pagi ini di Idul Adha 10 Dzulhijjah, ini adalah puncak daripada hari emas kaum muslimin. Hari-hari terbaik di mana Allah menyiapkan untuk kita agar mendapatkan rahmatnya yang luas, pengampunannya yang luas. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan akan dimaafkan oleh Allah. Sekecil apapun amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah adalah amal yang paling besar. Walaupun dia adalah amal yang biasa, adalah amal yang tidak utama, sunnah biasa, akan menjadi utama di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan puncaknya adalah hari ini. Dengarkan baik-baik sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Dikatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhil ayyam, ya'ni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah
walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'. Terjemahannya, Nabi SAW mengatakan tidak ada hari-hari sepanjang tahun dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun dari 365 hari dalam setahun di mana semua amal saleh baik sunnah ataupun wajib yang Allah perintahkan lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan semua jenis amal saleh sunnah atau wajib yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan hari ini kita puncaknya di tanggal 10. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad pun di jalan Allah, berperang, meninggalkan istri dan anak, pekerjaan, lalu bisa ditawan oleh musuh. Itu juga amal yang besar jihad, belum bisa mengalahkan makna hadisnya. Amalan apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, maka jawaban Nabi SAW, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan pahala makna hadis, walaupun amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kecuali satu keadaan, seorang laki-laki keluar berperang, membawa jiwanya dan seluruh hartanya, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya kalau dia punya uang 1 miliar rupiah, dia bawa semuanya 1 miliar itu ke medan perang untuk persiapan jihad, dia pun terbunuh mati syahid, baru sama dengan pahala amal soleh apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan hari ini saudaraku, puncak daripada hari itu. Kalau 9 hari yang kemarin Anda luput darinya, maka jangan luput dari hari ini. Hari ini adalah puncak daripada 10 hari emas kaum muslimin. Mungkin muncul pertanyaan di benak Anda saudaraku seiman, amal apa yang kira-kira kita diharuskan untuk kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah? Puncak daripada amal adalah ibadah haji dan umroh. Makanya jemaah haji mengerjakannya di tanggal 8 Zulhijjah, dikenal dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 dikenal dengan Arafah dan Muzdalifah, lalu kemudian tanggal 10 dikenal dengan hari Mina. Datang setelahnya pelengkap, tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah dikenal dengan hari Tasyrik. Tapi puncaknya adalah 8, 9 dan 10 Zulhijjah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga tekankan dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi subuhnya Idul Adha itu, maknanya kejarlah solat Idul Adha itu dan berkurban setelahnya, kemudian kejar solat malam di 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu, dan jangan luput tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Saudaraku seiman, haji ini adalah ibadah yang wajib bagi kaum muslimin, dikerjakan sekali seumur hidup yang wajibnya, sisanya hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi SAW mewajibkan haji sekali saja bagi kaum muslimin, bagi yang mampu, dan kalau mengerjakan setelahnya adalah hukumnya sunnah. Juga haji ini teman-teman kalau dikerjakan ikhlas karena Allah, pahalanya sangat besar. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Antara umrah ke umrah yang setelahnya, maknanya kita disuruh, diperintahkan dalam syariat mengulang-ulangi umrah. Antara umrah dengan umrah setelahnya pengampunan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, yang mengikuti syarat dan rukun, tidak ada balasannya kecuali surga. Juga dalam hadis sahih yang lain dikatakan, siapa yang haji, dia tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat dengan lisannya, tidak fusuk, berbuat kejahatan, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya atau bersih dari dosa-dosa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadikan niat kita utama adalah menyempurnakan rukun Islam ini dengan azam, tekad yang kuat ingin mengerjakan haji. Bagi yang sudah mengerjakannya alhamdulillah, tapi tidak dilarang dalam syariat untuk mengulang-ulanginya karena tidak ada jaminan ibadah yang sudah dikerjakan sebelumnya sudah diterima. Ibadah yang kedua saudaraku seiman, berpuasa selama 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau Anda yang luput kemarin tidak sempat berpuasa, maka kalau Allah masih berikan umur tahun depan jangan luputkan ini. 9 hari ini dianjurkan berpuasa. Kalau yang tidak bisa selama 9 hari, bisa 8 hari, 7 hari, berapa hari saja. Kalau juga tidak bisa, maka minimal jangan kehilangan puasa tanggal 9. Tepatnya kemarin pada saat kita sedang berpuasa. Karena disebutkan dalam hadis Bukhari tadi,
kalau semua amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah mengalahkan pahala jihad. Dan yang bisa menyamai hanya orang yang keluar berjihad, membawa seluruh harta dan jiwanya, kemudian dua-duanya habis di jalan Allah. Sementara puasa disebutkan dalam hadis Bukhari, Muslim yang lain. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, semua amal ibadahnya anak Adam, semuanya sudah ditentukan kadar pahalanya. Satu pahala atau satu perbuatan bisa menjadi 10 kali lipat, kecuali puasa. Karena dia milikku, kata Allah, aku akan membalasnya langsung. Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Maka pahala puasa adalah ibadah yang sangat besar. Kalau diletakkan di 10 awal Zulhijjah, tepatnya 9 hari pertama, maka itu akan mendapatkan pahala puncak. Dan kita tidak perintahkan atau tidak diperintahkan tanggal 10 Zulhijjah hari ini puasa. Karena ada riwayat yang lain kalau Nabi SAW melarang umatnya berpuasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara hari Arafah sendiri atau tanggal 9 Zulhijjah diperintahkan oleh Nabi SAW puasa. Dan beliau menyebutkan keutamaan dalam hadis Bukhari Muslim. Beliau mengatakan akan mengampuni dosa-dosa 365 hari ke belakang atau 1 tahun ke belakang, dan 365 hari ke depan atau 1 tahun ke depan. Artinya dengan puasa sehari saja saudaraku seiman, di tanggal 9 Zulhijjah, maka akan membersihkan 730 hari dari dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Juga yang ketiga, amal yang sangat ditekankan adalah sholat malam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr tadi. Di ayat keduanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, setelah Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr, dan demi subuhnya Idul Adha itu serta 10 malam berturut-turut sebelumnya. Sampai sebagian ulama mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah malam-malamnya menyaingi 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar tapi 1 malam saja, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi di sini 10 malam berturut-turutnya pahalanya lebih besar daripada jihad. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat adalah sholat Idul Adha dan juga berkurban setelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad Idul Adha itu, dan alhamdulillah kita baru kerjakan tadi dengan 2 rakaat sebagaimana tata cara sudah dijelaskan tadi, dan berkurbanlah setelahnya. Dari ayat kedua surah Al-Fajr ini ulama sepakat hampir semuanya mengatakan bahwasanya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri hanya ada sholat Idul Fitri saja. Setelahnya orang kaum muslimin bebas mengerjakan apa saja. Tetapi Idul Adha dikuatkan dengan waw ataf di sini, fasholli li rabbika wanhar. Kerjakan sholat itu Idul Adha dan berkurbanlah setelahnya. Begitu juga teman-teman sekalian dengan semua jenis amal saleh, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam mengamalkan ayat firman Allah SWT surah Al-Hajj ayat 28 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka diperintahkan sekali kaum muslimin untuk berzikir kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Para ahli tafsir mengatakan surah Al-Hajj ayat 28 maknanya adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Karena itu para ulama anjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih, fa akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid pada hari-hari itu atau alhamdulillah pada hari-hari itu. Imam Bukhari menuturkan rahimahullah bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in keluar ke pasar pada 10 awal bulan Zulhijjah ini sambil mengumandangkan takbir. Kemudian orang-orang pun mengingat, akhirnya mereka juga mengucapkan takbir. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwasanya pada hari-hari itu dianjurkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Juga dalam surah Al-Baqarah Allah menekankan ayat 185 tentang masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Juga teman-teman sekalian dianjurkan sekali kaum muslimin untuk melakukan takbir berhubungan dengan ini mutlak dan muqayyad. Yang dimaksud dengan mutlak adalah seorang muslim membaca dari tanggal 1 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik
tanggal 13 Zulhijjah. Hari ini kita tanggal 10, maka besok, lusa dan setelahnya, tepatnya besok hari Kamis, kemudian Jumat dan Sabtu, jadi dikenal dengan hari tasyrik. Mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13, membaca takbir mutlak atau selalu membaca di mana saja, kapan ada kesempatan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan juga dianjurkan takbir muqayyad yang dilakukan seperti tadi, menjelang sholat Idul Adha, sering dipandu di masjid-masjid, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini juga dibaca sampai akhir hari tasyrik dan dianjurkan pada saat habis sholat 5 waktu, imamnya mengumandangkan ini, kemudian makmumnya pun membaca setelah sholat 5 waktu itu sendiri. Juga sangat dianjurkan semua jenis ibadah, apapun sifatnya, termasuk dalamnya taubat dari kesalahan-kesalahan, kalaupun kita pernah melakukannya. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini juga saya ingin menitik beratkan sebagai penutupan dalam khutbah kita sebenarnya, adalah berhubungan dengan ibadah yang kita kerjakan sebentar lagi. Karena ini akan dikerjakan oleh kaum muslimin selama 4 hari. Mulai hari ini, kemudian besok, lusa dan setelahnya hari tasyrik, yaitu ibadah kurban. Kurban ini teman-teman sekalian adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah Idul Adha dan ikuti berkurban setelahnya. Dan yang paling afdal kata ulama, setelah sholat Idul Adha kemudian langsung berkurban. Walaupun dia masih punya pilihan untuk berkurban beberapa hari setelahnya. Khilaf di antara ulama tentang masalah mana yang lebih afdal dalam hewan kurban. Setelah mereka sepakat bahwasanya hewan kurban hanya bisa pada 3 jenis ekor hewan saja. Dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Yaitu unta, sapi dan juga kambing. Dan masuk dalam kambing adalah domba. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Dan para ulama mengatakan hewan kurban masuk atau hewan ternak masuk dalam 3 jenis saja, yaitu unta, sapi dan juga kambing, masuk di dalamnya juga domba. 1 ekor kambing atau domba bisa dicukupkan untuk 1 keluarga. Sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam hadis Ibnu Majah, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing atau domba untuk dirinya dan anggota keluarganya. Mereka makan sebagian dan memberi makan orang fakir miskin sebagiannya lagi. Kata para ulama, andai saja seorang suami ataupun seorang istri masing-masing memiliki kemampuan dan masing-masing berkurban, maka itu lebih afdal lagi. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia cukupkan dengan 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Sementara untuk sapi dan juga unta, maksimal 7 orang bisa partisipasi, tapi tidak harus 7 orang. Beranjak daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badana an sab'atin wal baqara an sab'ah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kami menyembelih bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Sementara syarat-syarat berkurban ada. Yaitu yang pertama harus dipenuhi syarat umur hewan kurban. Hewan kurban yang bisa dikurban adalah musinnah. Di dalam hadis disebutkan musinnah. Kata Nabi SAW, la tadbahu illa musinnatan, illa an yu'sara alaikum fatadbahu jaza'atan minad da'an. Artinya, jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah. Kecuali kalau kalian tidak mendapatkan musinnah, maka kalian boleh menyembelih jaza'ah. Sementara ulama mengatakan yang dimaksud dengan musinnah adalah, kalau unta disebut musinnah, berarti yang berumur 5 tahun. Sementara sapi musinnah, yang dimaksud adalah minimal 2 tahun. Dan kambing musinnah adalah 1 tahun. Dan yang dimaksud dengan jaza'ah, kata Nabi SAW, kalau kalian tidak dapat musinnah dari kambing, maka carilah jaza'ah. Dan jaza'ah adalah domba yang berumur 6 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, qultu ya Rasulullah ma asabani jaza', qala dhahi bihi. Wahai Rasulullah, aku tidak punya kecuali jaza'ah.
tidak dapat kecuali domba yang berumur 6 bulan untuk kurban, maka kata Nabi SAW, kalau begitu berkurbanlah dengannya. Juga teman-teman sekalian, syarat yang kedua selain umur adalah tidak boleh ada cacatnya. Boleh jantan, boleh betina, tapi tidak boleh ada cacat. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi, al-awra'ul bayyinu awruha atau awaruha, wal maridatul bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu arajuha, wal ajfa'ul lati la tunki. 4 jenis hewan yang tidak sah untuk disembelih atau dijadikan kurban. Yang pertama, yang cacat sebelah matanya dengan cacat yang jelas. Yang kedua, yang sakit dengan sakit yang jelas. Yang ketiga, yang pincang dengan kepincangan yang jelas. Dan yang keempat, yang kurus kering. Juga teman-teman, syarat yang ketiga adalah selepas sholat Idul Adha. Siapa yang berkurban sebelum Idul Adha selesai, termasuk khutbahnya, maka tidak dihitung kurban. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk wa man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang salat seperti salat kami dan menyembelih seperti sembelihan kami, maka telah benar penyembelihannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Juga di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli thumma narji'u fananhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla dhalika fa innahu huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Yang paling pertama kami lakukan di Idul Adha adalah kami kerjakan salat Id dulu, kemudian kami pulang ke rumah untuk menyembelih, atau kami pulang setelah itu berkurban. Barang siapa yang melakukan itu, solat baru berkurban, maka perbuatannya sesuai dengan sunnah kami. Namun barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka sembelihan itu adalah daging biasa yang diberikan kepada keluarganya, bukan sembelihan sedikit pun. Yang keempat, termasuk hal yang harus diperhatikan adalah daging kurban dianjurkan untuk dibagikan sebagian, dimakan sebagian. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya, makanlah sebagian dari hewan kurban kalian dan berikanlah untuk dimakan untuk orang-orang sengsara sebagian lagi. Juga dianjurkan kalau bisa membagi 3 daging hewan kurban itu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini diriwayatkan dengan sanad sahih. Wa yut'imu ahla baitihi thuluth wa yut'imul fuqara'u jiranihi thuluth wa yatasaddaqu 'ala as-su'ali bits-thuluth. Bahwasanya Nabi SAW membagi hewan kurbannya menjadi 3, yaitu memberikan makan keluarganya sepertiga, kemudian memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiga lagi kepada orang yang minta-minta. Kalau seseorang misalnya menitipkan ke sebuah masjid, menitipkan kepada sebuah lembaga atau di luar kota, kemudian dia tidak bisa mengambil sebagian, maka tidak masalah. Karena ini adalah bagian daripada sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Juga seseorang masuk dalamnya boleh menyembelih sampai akhir hari tasyrik. Kalau hari ini tidak bisa, maka dia masih bisa 3 hari setelah hari ini, tepatnya besok, lusa dan hari setelahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih, kullu ayyamit tasyriki dzabhun. Semua hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Juga saudaraku seiman, yang perlu diperhatikan dalam masalah sembelihan, harus yang pertama menajamkan pisau sembelihan, tidak boleh yang tumpul, termasuk tidak boleh menggunakan tulang yang ditajamkan. Sebagaimana hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda tentang masalah ini, bahwasanya sesungguhnya Allah mewajibkan kalian berbuat kebaikan. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul kitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihata. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berbuat kebaikan dalam setiap keadaan. Kalau kalian harus membunuh musuh di kancah peperangan, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau musuh sudah ditusuk mati, maka tidak boleh lagi ada mutilasi. Dan kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik.
tajamkanlah pisau-pisau kalian dan buatlah nyaman sembelihan kalian. Kata para ulama, yang dimaksud dengan membuat nyaman sembelihan adalah jangan diganggu kalau sedang makan, jangan diseret dengan cara paksa, jangan dipukul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'in rijja wa ala syafhati sya. Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati seseorang yang akan menyembelih domba. Kemudian dia membaringkan domba itu dan meletakkan kakinya di atas lambungnya atau menginjak perutnya. Wa huwa yuhiddu syafratah, sambil dia mengasap pisaunya. Wa hiya talhafu ilaihi bi basariha, sementara domba itu melihat asahan pisau tadi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, afala qabla hadha, kenapa kau tidak lakukan ini sebelum itu? Awala turidu an tumitaha maitat, apakah kau akan mematikan dia berulang-ulang? Maka ini tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Termasuk adab syar'i dalam berkurban adalah tidak boleh memperlihatkan hewan ya teman-temannya yang sedang disembelih. Kalau panitia atau teman-teman jadi panitia kalau lagi menyembelih sapi ataupun kambing, maka dianjurkan menutup dengan spanduk atau di tempat yang tidak terlihat supaya tidak berpengaruh pada kualitas dagingnya. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain atau tentang masalah adab yang lain adalah bagaimana seseorang menghadapkan sembelihannya ke kiblat, kemudian dia menyembelih dengan kedua tangannya sendiri atau dengan tangannya. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan menyembelih sendiri domba beliau. Juga dianjurkan membaca Bismillahi wallahu akbar dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Allahumma minka wa bika, ya Allah ini darimu dan untukmu, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Andai saja seseorang menitipkan kepada orang lain, maka orang yang menyembelihkan untuk orang lain juga dianjurkan membaca Bismillahi wallahu akbar dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Allahumma minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari, kemudian menyebutkan nama orang tersebut. Andai saja seseorang itu menitipkan untuk keluarganya, misalnya Pak Ahmad dengan keluarganya, maka cukup kita mengatakan Ahmad dan keluarganya. Dan dalam penyebutan nama boleh menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa hadis teman-teman sebagai penutup yang berhubungan dengan masalah kurban ini, diantaranya harus diperhatikan adalah hadis sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man wajada sa'atan li an yudahhiya falam yudahhi, fala yahdur musallana. Barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, maka dia jangan sholat bersama kami. Artinya Nabi SAW sangat marah dengan umat Islam yang punya kemampuan lalu tidak berkurban. Juga Nabi SAW melarang untuk menjual sesuatu dari daging itu kecuali penerima resmi. Kalau kita yang sedang menyembelih nggak boleh lagi menjual apapun dari daging tersebut. Boleh memakannya dan membagikannya. Termasuk kulitnya tidak boleh dijual oleh pemilik kurban. Kalau orang yang sudah kita hadiahkan lalu dia menjualnya, itu hak dia. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit domba atau sembelihannya, maka tidak ada sembelihan baginya. Begitu juga teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah bagaimana seseorang mengikhlaskan niatnya dan berusaha untuk memilih yang terbaik dari hewan-hewan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali untuk berikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran agama yang lurus. Juga dalam hadis Abu Daud kata Nabi SAW, "Innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan pernah menerima amalan apapun kecuali yang ikhlas karenanya. Bukan karena mau dipuji menyumbang di masjid, bukan karena mau dipuji oleh tetangga atau kerabat, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Rugi harta yang sudah kita keluarkan, energi yang kita keluarkan, waktu yang kita luangkan kalau hanya untuk manusia. Karena pujian manusia hanya sepanjang lidahnya, tapi seseorang harus menutup itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa ini dijawab oleh Allah, terutama kita sedang berada di puncak hari mulia yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin engkau sedang
kami kena Engkau maha mendengar, serta mengetahui segala niat dan gerak-gerik kami kena Engkau maha mengetahui. Ya Allah, kami memujimu sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, dan sampai kamu ridho dan menerima pujian tersebut. Dan juga kami mengucapkan salam kami kepada Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana Engkau telah mengucapkan salam kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat ini kecuali karena menjalankan perintah-Mu, maka terimalah sebagai amal soleh dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan, baik itu ikhlas ataupun kurang ikhlas, baik itu sempurna ataupun kurang sempurna. Dengan kemahamurahan-Mu ya Allah, berilah kami pahala yang sempurna dalam amal-amal tersebut. Itu semua murni karena kebodohan dan kekurangan kami, tapi rahmat-Mu lebih luas. Begitu juga dengan amal-amal yang sedang kami kerjakan dan amal yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Juga amal kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, dan muslimin juga muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di seluruh pelosok bumi yang sedang tertindas, di Irak, di Palestina, di Yaman, di Syam atau di negeri Syam, dan dimanapun mereka berada. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Juga ya Allah, ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa kami, dengan harta kami, dan juga dengan jiwa kami. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan angkatlah perselisihan di antara mereka, serta lunasilah utang negara ini, serta tolonglah saudara-saudara kami di Lombok yang sedang tertimpa dengan gempa. Ya Allah, janganlah Engkau menyebarkan gempa itu karena dosa-dosa kami, dan maafkanlah seluruh kesalahan-kesalahan kami sehingga semua musibah dan cobaan Engkau angkat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.